Thank you very much. Tonight goes to... What the fuck, Dad? என்ன கொன்னிருப்பீங்க. Assalamualaikum para pecinta film India. Kita lanjutkan cerita serial The Best of Bollywood dari episode 4 hingga selesai. Stop! முடியாது. Osman. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Thanks anyway. Asman galau karena terancam akan dikeluarkan dari film Karan Johar. Parvaiz datang dengan membawa selembar kertas. Asman kaget melihat isi kertas itu adalah surat pernyataan Freddy Sodawala yang membatalkan kontrak film. Itu artinya masalah Asman sudah beres. Asman sangat bahagia. Sania menanyakan cara Parvaiz sehingga Freddy membatalkan kontrak. Parvaiz mengaku hanya bicara saja dari hati ke hati. Syukurnya Freddy mau mengerti. Sania ikut bahagia meski masih tidak percaya. Nasib malang menimpa Freddy. Perusahaan warisan ayahnya bangkrut setelah 45 tahun eksis. Dana besar yang digelontorkan Cintamani Group telah ditarik karena Ajay Talwar batal membintangi film Sailab 2. Freddy benar-benar dibuat frustasi dengan situasi itu. Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan perusahaannya yang akan ditutup 3 hari lagi. Sementara Karan Johar melanjutkan persiapan film. Untuk lagu dalam film itu, karyawannya menyarankan menggunakan lagu yang sedang viral di seluruh India. Tentu saja itu lagu After dan Adam. Karan tidak tahu jika After adalah paman Asman. After dan Adam mendapat panggilan untuk datang ke Dharma Production. After sangat bersemangat. Apalagi lagunya akan menghiasi film yang akan dibintangi keponakannya. Asman sendiri sedang sibuk bersama Karisma. Mereka akan keluar bersama untuk mempelajari naskah film. Tapi Ajay Talwar tidak suka kedekatan mereka. Ajay menawarkan diri mengajari mereka di rumah tanpa harus keluar. Asman dan Karisma terpaksa patuh. Setelah membaca naskahnya, Ajay tidak suka dengan adegan cinta yang terlalu vulgar. Ajay protes langsung kepada Karan Johar. Sebagai seorang ayah, Ajay tidak ingin film pertama putrinya seperti itu. Karan memahami kekhawatiran Ajay. Tapi Ajay harus menyadari perubahan zaman. Tidak ada lagi adegan cinta mengelilingi pohon seperti pada masa Ajay. Saya juga menyayangi Karisma. Percayakan saja pada saya. Ingat, tidak ada yang bisa membuat kisah cinta sebaik saya, ucap Karan. Karan Johar, ladies and gentlemen. Nobody makes love stories better than Nam Tsunao. Kembali ke Freddy yang sedang pusing. Dia tidak bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan perusahaannya. Wajah Freddy sudah terlihat seperti orang kalah. Freddy mempersilahkan asistennya JJ Boy untuk pergi seperti karyawan lain. JJ Boy sedih dengan nasib perusahaan yang selama ini menghidupinya. Sarat Saksina justru datang mengolok-olok. Kawan, saya jadi pengangguran selama 15 tahun terakhir karena kontrak di perusahaan ini. Saya berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Sarat. JJ Boy memberitahu tentang kesepakatan antara Freddy dan Ajay Talwar. Perusahaan bangkrut karena Freddy gagal mengeluarkan Asman dari film Karan Johar. Akibatnya Ajay Talwar tidak mau membintangi film Sailab 2. Ajay Talwar sendiri sedang berbahagia merayakan acara pesta ulang tahun putrinya. Banyak artis besar datang, salah satunya Salman Khan yang diketahui sangat berpengaruh di Bollywood. Raut wajah Salman Khan menunjukkan dia tidak menyukai pesta itu. Salman hanya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Karisma. Pada saat Karisma akan memanggil ayahnya, Salman lebih memilih pergi. Asman juga datang bersama Parvaiz. Hadiah spesial diberikan untuk Karisma, yaitu sebuah kalung bermata sendok perak. Asman memasangkan sendiri di leher Karisma. Put it on. Ajay Talwar tidak suka melihat Asman dan Karisma yang semakin dekat. Ajay meminta Samir untuk memulai acara pemotongan kue. Get up, get up.
But to cut the cake. So may I please request? I'll see you. And what do you? Atas permintaan Ajay juga, Samir melamar Karisma pada hari ulang tahunnya di hadapan semua orang. So Karishma, to always make you smile. Will you marry me? Karisma terkejut dilamar mendadak seperti itu. Meski mereka sudah 7 tahun pacaran, tapi Karisma seperti tidak yakin dengan Samir. Apalagi Asman terus memandangnya dengan wajah cemburu. Masalahnya Karisma tidak mungkin menolak. Karisma memilih untuk menerima lamaran Samir. Yes, Samir, of course. Yeah, boy. She said yes. Asman yang menyaksikan itu jadi patah hati. Dia pergi menjauh membawa kekecewaannya. Asman meratapi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Sania menghibur Asman dengan sebuah kabar gembira. Nama Asman masuk nominasi aktor terbaik dalam ajang film First yang sangat bergengsi. Wajah galau Asman langsung berubah drastis. Dia melupakan urusan cinta. Asman dan yang lain merayakannya dengan pergi minum-minum ke bar. Layar TV di bar menampilkan acara lamaran Karisma. Asman menontonnya meski menyakitkan. Beberapa pemuda justru ingin menonton siaran sepak bola. Mereka sudah jenuh dengan berita tentang artis. Para pemuda itu memaksa pelayan bar mengganti channel TV. Mereka sama sekali tidak menghormati Asman yang dianggap hanya hebat dalam film saja karena menggunakan pemeran pengganti. Asman yang emosinya sedang labil jadi kalap. Para pemuda tengil itu dihajar. Pertarungan tidak terhindarkan. Sania dan Parfaiz ikut membantu, begitu pula dengan Aftar yang sudah berumur. Asman dan yang lain kewalahan karena lawan terlalu banyak. Saat itulah kelompok gangster teman Parfaiz datang membantu. Para pemuda itu kabur melarikan diri. Asman sangat berterima kasih atas bantuan itu. Salah seorang anggota gangster, Abdul, menyebut Asman sudah 2 kali berhutang budi. Pertama masalah Freddy, dan yang kedua malam ini. Asman tidak mengerti maksud Abdul. Parfaiz terpaksa mengakui pernah meminta bantuan para gangster. Sebagai balas budi, Asman diminta datang makan malam bersama pimpinan gangster Gafur Bhai yang sudah pulang dari Dubai. Asman terkejut mendengar nama Gafur Bhai. Selama ini Gafur menjadi buronan negara. Sikap para gangster juga mulai mengintimidasi Asman agar ikut ke tempat Gafur Bhai. Asman jadi panik. Syukurlah Asman mendapat telepon dari Karisma sehingga ada alasan untuk menjauh. Karisma menanyakan alasan Asman pergi dari acara ulang tahun tanpa berpamitan. Asman bingung harus menjawab apa. Mereka berdua sama-sama jaim. Karisma tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia bicara jujur telah jatuh cinta kepada Asman. Tapi sayangnya Asman tidak sempat mendengar kata-kata itu karena HP-nya terjatuh. Asman diculik oleh kelompok gangster anak buah Gafur Bhai. Kebetulan Jared Saksina ada di sana dan melihat penculikan itu. Jared bingung harus berbuat apa. Dia mengikuti para penculik. Asman dibawa ke sebuah hotel milik Gafur Bhai. Saraj berpura-pura sebagai tamu hotel. Asman dilihat dibawa ke ruang bawah tanah melalui pintu rahasia. Gafur Bhai sudah menunggu kedatangan Asman. Tujuan Asman dibawa untuk dinikahkan dengan putri Gafur yang bernama Aiza. Sejak menonton film Revolver, Aiza tergila-gila dengan Asman. Asman gelagapan mendengar itu. Dia panik, takut, dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin Asman setuju, tapi tidak berani juga untuk menolak. Aiza yang mengenakan cadar tiba-tiba angkat bicara meminta ayahnya tidak usil. Ternyata Gafur hanya bercanda soal pernikahan. Aiza ingin bertemu Asman karena telah menulis sebuah naskah film. Aiza ingin Asman membintangi film tersebut. Aiza sama sekali tidak memaksa Asman. Mereka akan melanjutkan hanya setelah Asman setuju. Asman bicara jujur tentang film Karan Johar yang akan mulai syuting minggu depan. Asman menyarankan agar kerjasama mereka ditunda sampai film Karan Johar selesai. Hal yang tidak disadari Asman maupun semua orang, pertemuan itu diintip oleh Jared Saksina. Jared merekam pertemuan Asman dengan kelompok gangster menggunakan kamera HP.
Sebuah rencana besar sudah terlintas dalam pikirannya. Asman pulang ke rumah pamannya. Sania yang sangat khawatir dibuat heran mengetahui Asman diajak membuat film oleh gangster Ghafurbay. Parvaiz jadi tersudut. Asman berurusan dengan gangster gara-gara Parvaiz yang meminta bantuan mereka. फिल्म बनानी है मेरे साथ भाई अब क्या किया तूने Sania menyalahkan Parvaiz sepenuhnya. Parvaiz tidak ingin disalahkan. Sania dan Parvaiz jadi bertengkar. Asman bertambah pusing dan memilih masuk kamar. Sementara Jaraj Saxena mendatangi Freddy yang masih duduk memasrahkan nasib perusahaannya. Jaraj menunjukkan video rekaman tentang pertemuan Asman dengan gangster Ghafurbay. Video itu akan mampu menyelamatkan perusahaan Freddy. Ghafurbay merupakan gangster yang jadi buronan 5 negara. Apabila Asman diketahui berhubungan dengan Ghafur, Asman pasti akan dipecat dari film Karan Johar dan terancam masuk penjara. Lalu sesuai kesepakatan, Ajay Talvar akan membintangi film Sailab 2. Perusahaan Sodawala Production pun akan selamat dari kebangkrutan. That's smart. Think about it, Fred. Freddy seperti mendapat setitik cahaya dalam kegelapan. Tapi Jaraj yang pernah dizolimi selama 15 tahun mengajukan syarat apabila Freddy ingin memiliki video itu. Syaratnya adalah saham perusahaan sebesar 51% menjadi milik Jaraj Saxena. Cara balas dendam Jaraj cukup keren. Freddy yang sedang tidak berdaya terpaksa menyetujui permintaan Jaraj demi menyelamatkan perusahaannya. उठा चल Freddy merasa seperti baru kembali dari kematian. Dia mendatangi Ajay Talvar dengan penuh gaya. Ajay diminta tanda tangan untuk membintangi film Sailab 2. Ajay ingin menghajar Freddy. Tapi Freddy menunjukkan video yang didapatkan dari Jaraj. Video itu membuat Ajay setuju menandatangani kontrak. Setelah mendapatkan video itu, Ajay mengirimkannya kepada Karan Johar. Karan sangat marah melihat itu. Aftar dan Adam yang dipanggil untuk mendiskusikan lagu sampai kaget melihat Karan. Saat itu juga Karan memutuskan untuk mengeluarkan Asman dari filmnya. Karisma sudah mengetahui dari Karan tentang pemecatan Asman. Ajay Talvar pura-pura terkejut seperti orang tidak tahu apa-apa. Hanya saja Karisma kesulitan memberitahu Asman karena tidak bisa dihubungi. Pesannya juga tidak dibalas. Asman sendiri belum mengetahui dirinya telah dipecat. Asman masih sibuk memikirkan gangster Ghafur dan Karisma. Parvaiz meminta maaf atas kecerobohannya. Tujuan Parvaiz hanya untuk membantu Asman menyelesaikan masalah. Keesokan harinya, Sania menerima telepon dari perusahaan Dharma Production tentang pemecatan Asman. Kabar mengejutkan itu membuat Asman benar-benar terkejut. Asman dipecat karena diketahui berhubungan dengan gangster. Pihak perusahaan memiliki bukti kuat tentang hal itu. Tapi bukti yang dimiliki tidak akan disebarkan ke media. Asman panik setengah mati. Parvaiz meminta Asman tetap tenang. Parvaiz akan bicara dengan Karan Johar. Bila perlu, Ghafurbay yang akan langsung bicara. Parvaiz yakin Karan Johar akan ketakutan jika berhadapan dengan Ghafurbay. Asman menampar mulut Parvaiz yang banyak bicara. मैंने मांगी थी क्या तेरी हेल्प तेरी वजह से हुआ ये सब छोड़ रखा आसमान बेटा फंसा हेल्प कर रहा Semua yang terjadi karena kesalahan Parvaiz. Sania dan Aftar berusaha menenangkan Asman. Parvaiz hanya diam tidak melawan. Parvaiz kecewa dan sedih ditampar oleh sahabat terdekatnya. Kini dia disalahkan, padahal saat caranya berhasil tidak pernah dipermasalahkan. Parvaiz pergi meninggalkan Asman. Situasi itu menghancurkan persahabatan mereka. ना कि वे रुस्से या तू दिल दे दिया बोल वे जो आया फिर मैं भी नहीं हूं बोल के ना जावी तेनू दसा ਐਵੇਂ रुस्से रुक जाणगे नाल सफर Seminggu telah berlalu. Semangat Asman untuk mengejar karir sedang kendor setelah dipecat dari film Karan Johar. Beban pikirannya bertambah. Ayah Asman, Rajat, sedang dioperasi untuk transplantasi hati. Asman dan pamannya bersama Sania bergegas pergi ke Delhi. Mereka sampai rumah sakit setelah operasi selesai dilakukan. Rajat terlihat baik-baik saja pasca operasi. Untuk menyemangati Rajat, Sania dan Aftar memberitahu tentang nama Asman yang masuk nominasi penghargaan Filmfare dalam kategori aktor terbaik.
Rajat jadi sangat ingin cepat pulang agar bisa menghadiri acara penghargaan itu. Parfaiz yang sudah dekat dengan keluarga Asman juga datang menjenguk. Rajat sudah menganggap Parfaiz seperti anak kedua. Tiba-tiba Rajat menanyakan perkembangan film Karan Johar yang dibintangi Asman. Pertanyaan itu membuat Asman bingung. Asman mengaku semuanya berjalan lancar. Syuting akan dimulai beberapa hari lagi. Kebohongan Asman membuat Rajat tersenyum bahagia. Perawat meminta semua orang keluar ruangan agar pasien bisa istirahat. Asman dan Parfaiz belum saling sapa. Ibu Asman, Nita, menyadari ada yang tidak beres. Parfaiz melapor sudah ditampar oleh Asman. Mereka justru bertengkar lagi. Asman dipaksa minta maaf oleh ibunya. Asman tidak berani membantah. Dia mempersilahkan Parfaiz jika ingin membalas. Tapi Parfaiz sedang tidak ingin menampar Asman. Jatah tamparan akan disimpan hingga datang waktu yang tepat. Kedua sahabat itu pun berdamai. Nita bisa tenang. Aftar meminta Sania mengantar Nita pulang untuk istirahat. Biar Aftar yang berjaga di rumah sakit bersama Asman dan Parfaiz. Media mulai memberitakan film Karan Johar telah ditunda karena aktor utamanya Asman Singh dipecat tanpa alasan yang jelas. Asman jadi merasa sangat bersalah kepada ayahnya. Sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi. Dokter memberitahu Aftar bahwa Rajat telah meninggal. Asman yang melihat raut wajah pamannya bisa memahami apa yang terjadi. Hancur hati Asman dengan kenyataan pahit itu. Upacara ritual terakhir Rajat berlangsung penuh air mata. Asman berusaha tetap kuat, terutama demi ibunya yang sangat terguncang. Duka atas kematian sang ayah membuat Asman enggan pergi ke acara penghargaan film First yang digelar malam nanti. Tapi ibunya meminta Asman harus pergi. Keinginan terakhir ayahmu adalah melihatmu memegang piala penghargaan itu. Kamu harus pergi, saya juga akan ikut, ujar Nita menangis. Selain keluarga Asman, keluarga Karisma juga bersiap untuk pergi ke acara penghargaan. Aja Talfar sudah tampil keren karena harus pergi lebih dulu ke lokasi acara. Karisma memotret kegantengan ayahnya. Foto itu akan dikirimkan ke ayahnya untuk diposting di media sosial. Tapi memori penyimpanan Ajay sudah penuh. Ajay harus segera berangkat. Karisma mengambil sendiri iPad ayahnya untuk memindahkan foto. Pada saat akan menghapus file-file tidak penting, Karisma melihat video pertemuan Asman dengan gangster. Karisma juga menemukan chat ayahnya dengan Karan Johar yang meminta Asman dipecat. Ternyata ayahnya dalam utama pemecatan Asman. Sementara Asman dan keluarga sudah berada di lokasi sebelum acara dimulai. Seorang petugas datang mencari Aftar Singh. Petugas itu memberitahu bahwa Badsah ingin bertemu Aftar karena menyukai lagunya. Aftar tidak mau bertemu orang yang menganggap dirinya Badsah. Gelar Badsah yang berarti raja tidak pantas disandingkan kepada orang sembarangan. Saya tidak mau bertemu dia. Badsah, raja apaan? Ujar Aftar. Rupanya Aftar telah melakukan kesalahan besar. Badsah yang ingin bertemu dengannya benar-benar Badsah alias Shahrukan. Thank you, beta. सर देगा बादशाह. Excuse me? Betapa terkejutnya Shahrukan menerima kabar bahwa Aftar tidak mau bertemu. Suhanakan yang mendampingi ayahnya sampai tidak percaya. Emosi Shahrukan terpancing setelah mengetahui Aftar mengolok gelar badsahnya. Shahrukan tersinggung karena dia benar-benar raja Bollywood. Dia meminta Suhana menghapus lagu Aftar dari HP-nya. Berani sekali dia mengolok saya. Saya ini memang raja, ujar Shahrukan marah-marah. I'm so sorry, King. Chutiya hai. I'm really can't think about it. Please, hair and makeup, please. Kyun? You're not. Acara penghargaan film First ke-75 akan segera dimulai. Para tamu undangan semakin banyak hadir. Mereka adalah aktor dan aktris ternama Bollywood yang wajahnya biasa muncul di layar lebar. King of the King Badsah Shahrukan muncul untuk memandu acara dalam kategori aktor terbaik. Aftar baru menyadari telah melakukan kesalahan besar tidak mau bertemu Badsah.
Nama besar King Khan bukan hanya dipuja penggemar, tapi karismanya juga mampu menghipnotis para aktor dan aktris. Shah Rukh Khan membacakan nominasi untuk kategori aktor terbaik. Mereka adalah Rajkumar Rao, Ranbir Kapoor, Arjun Kapoor, Siddharth Chaturvedi, dan Asman Singh. Nama-nama yang masuk nominasi membuat Asman kecil harapan bisa menjadi pemenang. Berhasil masuk nominasi saja sudah hebat, tapi Shah Rukh Khan menyebut pemenang aktor terbaik adalah Asman Singh dalam film Revolver. Best actor male tonight goes to Revolver. Asman Singh. I'm so proud now. Go. Asman seperti tidak percaya dengan kemenangan itu. Ibunya sampai menangis haru. Para bintang senior yang sudah percaya diri akan menang terpaksa gigit jari. Asman naik ke atas panggung untuk diberikan piala penghargaan oleh Raja Perfilman India, Shah Rukh Khan. God bless you. Thank you, sir. Dalam sambutannya, Asman terlihat tidak sepenuhnya bahagia. Prestasi yang diraih saat ini sangat diharapkan oleh ayahnya. Tapi sang ayah terlebih dahulu meninggal tanpa sempat melihat putranya memegang piala. Pidato Asman menyentuh hati banyak orang. Setelah turun panggung, Karisma menghampiri Asman. Karisma turut berduka cita atas kematian ayah Asman. Karisma juga memberitahu Asman tentang alasan pemecatannya dari film Karan Johar. Setelah mendengar cerita Karisma, Asman langsung menemui Ajay Talwar di ruang tunggu. Asman sangat marah karena Ajay telah menghancurkan mimpinya. "Apa sebenarnya masalah Anda dengan saya?" ujar Asman. Ajay mengaku tidak suka melihat kedekatan Asman dengan putrinya. Sampai kapanpun, Asman tidak akan pantas menjadi pasangan Karisma. Ajay meminta Asman melupakan masalah tersebut daripada karirnya akan semakin hancur. Asman tidak terima dengan perlakuan Ajay, tapi Ajay tidak peduli. Dia meninggalkan Asman karena harus naik panggung acara. Asman jadi teringat dengan nasihat ayahnya. Dia tidak boleh takut dan tunduk pada siapapun. Asman mengejar Ajay yang akan masuk panggung. Asman menabrak dan menghantam Ajay hingga terpental ke panggung. Semua orang jadi kaget, tidak terkecuali Shah Rukh Khan. Ibu Asman panik melihat tindakan putranya. Di hadapan banyak orang, Asman meninju wajah Ajay Talwar. Insiden itu berbuntut panjang. Asman disalahkan oleh semua artis, produser, dan kalangan industri perfilman. Nama Asman diboikot. Para fans Ajay Talwar tidak terima idola mereka dipukul. Asman ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pihak keluarga datang ke kantor polisi. Sania juga membawa surat jaminan, tapi polisi tidak mau membebaskan Asman. Ajay Talwar khawatir citranya rusak. Demi nama baik, Ajay meminta komisaris polisi melepas Asman. Karisma sendiri lebih membela Asman. Ayahnya pantas diserang. "Saya sudah baca pesan ayah. Saya akan hidup bersama Asman. Ayah tidak bisa hentikan saya," tegas Karisma. Ajay jadi marah. Dia mengurung Karisma di ruang kerjanya agar tidak bisa bertemu Asman. Ruangan itu dijaga ketat oleh pengawalnya, Suki. Sementara Asman sudah bisa keluar dari penjara. Karisma menelpon Asman memberitahu apa yang menimpanya. "Saya dikurung karena lebih memilih kamu daripada Samir. Saya mencintaimu, Asman," ucap Karisma. Asman tidak mungkin tinggal diam. Dia mengajak Parvaiz untuk pergi membebaskan Karisma. Ibu Asman, Nita, jadi sangat khawatir. Nita mengajak Aftar dan Sania pergi menyusul Asman agar tidak terjadi masalah lagi. Asman sudah masuk ke halaman rumah Karisma dengan melompat tembok. Ajay Talwar dilihat sedang duduk santai. Kedatangan Asman dilihat oleh seorang pelayan, tapi Asman mengaku datang atas undangan Ajay Talwar untuk makan malam. Pemukulan yang sempat terjadi hanya akting untuk publisitas. Pelayan itu berhasil dibodohi. Asman bisa masuk ke tempat Karisma dikurung melalui jendela. Mereka berencana untuk kabur. Masalahnya, Ajay meminta pelayan untuk membawakan Karisma makanan. Pelayan itu juga ingin sekaligus membawakan makanan untuk Asman. Ajay terkejut mendengarnya. Dia baru menyadari Asman telah menyusup masuk. Ajay dan Suki memeriksa Karisma. Mereka melihat Karisma dan Asman melarikan diri. Parvaiz melempar tali agar Asman dan Karisma bisa kabur dari tembok. Aksi mereka dilihat oleh ibu Karisma.
Untungnya Asman dan Karisma berhasil kabur. Ajay bersama anak buahnya gagal menangkap mereka. Setelah kabur, Asman dan Karisma bingung harus pergi kemana. Mereka berdua sepakat untuk kawin lari. Farfaiz meminta bantuan teman gangsternya, Abdul, untuk menyiapkan tempat dan penghulu. Tidak lupa Asman menelpon ibunya memberitahu akan menikah dengan Karisma. Ibunya diminta segera datang ke lokasi yang akan dikirimkan. Nita kaget, shock, dan tidak setuju. Nita meminta Aftar lebih ngebut agar cepat sampai lokasi yang dikirimkan Asman. Halangan terberat datang dari Ajay Talfar. Ajay melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran itu sangat menegangkan. Karishma, don't do this, Karishma! Di depan mereka ada banyak truk yang sedang melintas. Farfaiz berhasil melompati truk itu dengan mobilnya yang sudah dimodifikasi. Sedangkan Ajay terjebak dan tertinggal. Asman sampai di lokasi pernikahan dengan selamat. Penghulu yang mengurus surat pernikahan juga sudah disiapkan oleh Abdul dan geng. Asman dan Karisma akan resmi menjadi suami istri setelah menandatangani dokumen pernikahan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena lokasi mereka tidak mungkin diketahui oleh ayah Karisma. Asman tinggal menunggu kedatangan ibunya. Pada saat mereka akan berciuman, Ajay Talfar justru datang menggunakan motor. Hampir saja Asman dan Karisma ditabrak. Karisma memarahi ayahnya. Farfaiz meminta Asman tidak panik, biar Farfaiz yang menghadapi Ajay. Tapi tubuh Farfaiz dengan mudah dilempar. Asman maju menghadapi calon mertuanya. Duel sengit terjadi. Ajay terlihat lebih kuat. Bahkan meski Farfaiz ikut membantu, Ajay tetap lebih perkasa dan tidak terkalahkan. Farfaiz meminta Karisma segera menandatangani surat pernikahan di tengah pertarungan. Ibu Asman juga sudah sampai lokasi bersama Aftar dan Sania. Mereka berpencar untuk mencari Asman. Aftar yang melihat Asman dipukul langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Anak buah Ajay, Suki, datang membantu bosnya. Ajay kembali mengajar Asman habis-habisan. Guys, please! Ajay kemudian membawa paksa Karisma pulang. Untungnya Karisma sudah menandatangani surat pernikahan. Tinggal butuh tanda tangan Asman saja. Asman memiliki kesempatan itu, tapi Asman menolak untuk tanda tangan. Bukan pernikahan seperti ini yang dia inginkan. Asman merobek dokumen pernikahannya. Pak, kenapa Anda sangat menentang hubungan saya dengan Karisma? Kenapa Anda begitu membenci saya? Silahkan saja bawa pulang Karisma, tapi saya akan tetap mencintainya, ujar Asman. Nita dan Sania tiba di sana. Nita membiarkan putranya yang sedang bicara serius dengan Ajay. Tapi Ajay hanya diam. Ajay meminta Asman menjauhi Karisma. Asman menegaskan bahwa dia akan tetap memperjuangkan cintanya. Ajay jadi marah dan kembali memukul Asman. Pada saat Asman akan membalas menggunakan palu, ibunya berteriak meminta Asman berhenti. Sang ibu mengungkapkan bahwa Ajay Talfar adalah ayah kandung Asman. Seketika itu tangan Asman berhenti. Asman seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ajay diam tertunduk. Ibu Asman, Nita, memohon maaf kepada putranya atas fakta itu. Fakta yang diungkap Nita belum sepenuhnya bisa dicerna oleh Asman. Apabila Asman putra Ajay, berarti Karisma adalah adik tirinya. Ternyata Nita pernah menjalin hubungan dengan Ajay Talfar saat menjadi penari latar dulu. Tapi hubungan mereka tidak sampai pernikahan. Nita khawatir sejak awal saat mengetahui Asman akan menjadi lawan main Karisma.
Nita bekerja sama dengan Ajay untuk menggagalkan mereka membintangi film yang sama. Jangan sampai anak-anak mereka dekat dan saling mencintai. Ajay bisa mengetahui lokasi pernikahan juga karena dikirimkan oleh Nita. Secara tidak langsung, Nita telah mengkhianati putranya sendiri. Di tempat lain, Jarad Saksima kaget menonton berita di televisi yang menampilkan Ibu Asman. Jarad dan Freddy baru menyadari bahwa Ibu Asman adalah Nita yang dulu menjadi penari latar dalam film Ajay. Mereka curiga Asman adalah putra Ajay dari Nita. Itulah yang membuat Ajay selalu ingin mengeluarkan Asman dari film Karan Johar agar kedua anaknya tidak saling jatuh cinta. Sementara itu, Asman sulit memaafkan ibunya. Bagi Asman, sang ibu tidak hanya mengkhianati dirinya, tapi juga suami yang telah puluhan tahun mendampinginya. Asman kemudian pergi menemui Karisma yang mengajak bertemu. Mereka jadi canggung. Perasaan cinta yang pernah membara kini harus dikubur dalam-dalam. Karisma mengajak Asman tetap menjaga hubungan baik. Mereka bisa menjadi sahabat. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara tiri. Sebelum berpisah, Karisma memberikan hadiah untuk Asman. Hadiah itu berupa kalung bermata sendok perak, karena status Asman tidak jauh berbeda dengan Karisma, yaitu sebagai anak seorang superstar. Asman jadi tertawa geli mendengarnya. Nasib karir Asman terus diperjuangkan oleh Sania selaku manajer. Sania menemui Karan Johar, tapi Karan tidak tertarik bekerja sama dengan Asman lagi. Karan menyarankan Sania bekerja untuk Ranbir Kapoor yang sedang butuh manajer baru. Sania merasa surprise bisa bertemu langsung dengan Ranbir yang sejak lama diidolakan. Sania tersanjung dan merasa terhormat. Tapi Sania mengaku tidak bisa meninggalkan Asman. Bagi Sania, Asman sudah dianggap sahabat. Sania menolak tawaran yang sangat menggiurkan itu. Ranbir sampai heran dengan kesetiaan Sania. Baru kali ini keinginannya ditolak wanita. I'm so sorry. No, Karan. Sania kembali ke tempat Asman yang masih merenungi takdirnya. Hidup Asman memang sudah berantakan. Dia diboikot oleh industri film. Ditambah lagi fakta tentang ayah baru dan kekasihnya yang ternyata adiknya. Setelah berpikir mendalam, Asman memutuskan untuk pergi dari Mumbai dan menjauhi dunia film. Keputusan itu membuat Farfaiz kesal. Farfaiz menampar Asman dengan keras. Jatah tamparannya digunakan untuk mengubah keputusan bodoh itu. Sania memiliki solusi untuk masalah yang dihadapi Asman. Meski telah diboikot, Asman masih bisa bermain film. Saatnya tawaran dari Ghafoor Bhai diambil. Mereka bertemu dengan Ghafoor Bhai. Kedatangan Asman disambut gembira. Ghafoor akan membuat perusahaan film. Asman langsung dikontrak untuk membintangi 3 film. Kontrak dengan Ghafoor tidak butuh tanda tangan. Cukup dengan kepercayaan saja. Mereka akan segera syuting film di luar negeri. Sementara Ajay Talwar mendapat pesan dari Nita yang meminta bertemu untuk membahas sesuatu yang penting. Mereka bertemu di suatu tempat keesokan harinya. Nita meminta maaf atas semua yang terjadi. Ajay juga meminta maaf. Mungkin memang sudah takdirnya Ajay bertemu putra mereka dengan cara seperti itu. Ajay kemudian menanyakan apa yang ingin dibicarakan Nita sehingga meminta bertemu. Nita terkejut mendengar itu. Padahal Ajay sendiri yang mengirim pesan meminta Nita datang. Ternyata pesan yang masuk ke Ajay maupun Nita dibuat oleh Jarad Saksina. Kecurigaan Jarad dan Freddy terbukti benar. Obrolan Ajay dan Nita tentang Asman juga sudah direkam oleh JJ Boy selaku asisten Freddy. Kini rahasia besar Ajay berada di tangan Freddy. Ajay tidak berdaya. Meski begitu, Freddy tidak akan memaksa Ajay untuk membuat film Sailab 2. Proyek tersebut dibatalkan. Freddy sudah memiliki proyek baru yang jauh akan lebih menguntungkan. Proyek itu adalah film drama keluarga terbesar India yang akan dibintangi oleh Ajay Talwar, Nita, Asman, dan juga Karisma. Judul filmnya adalah The Bastards of Bollywood. Title of it. Oke guys, kita tunggu saja kelanjutan serial ini tahun depan. Bagaimana pendapat kalian tentang serial ini? Apakah Aryan Khan selaku sutradara dan penulis cerita berhasil? Silahkan tulis di kolom komentar. DJ